Inilah ketakutan terbesar Bahrain soal timnas Indonesia yang terbukti menjadi kenyataan. Karena hal ini, skuad Garuda memiliki peluang menumbangkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Punya potensi dipanggil Patrick Kluivert, ini respon Sadil Ramdhani. Demi bawa Elkan Bagot pulang, 3 pemain ini bakal tergeser dari skuad Garuda. PSSI terus upayakan naturalisasi Emil Audero, padahal Indonesia punya kiper muda yang berkarier di Eropa Tenggara. Egy Maulana Fikri tak terlalu pikirkan kans dipanggil ke timnas Indonesia, ini katanya. Marcelino curhat perihnya berjuang di Oxford United, punya satu pesan ini. Lestarindo tak jamin kualitas rumput GBK sempurna saat timnas Indonesia lawan Bahrain, ini alasannya. Inilah ketakutan terbesar Bahrain soal timnas Indonesia yang terbukti menjadi kenyataan. Karena hal ini, skuad Garuda memiliki peluang menumbangkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Sebagaimana diketahui, persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin ketat. Tercatat, posisi kedua dan seterusnya masih memiliki peluang lolos yang relatif sama dan akan ditentukan hingga matchday terakhir. Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi ketiga dengan raihan 6 poin. Ini catatan yang sangat baik dan merupakan rekor terbaik yang pernah dilakukan tim-tim Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Performa skuad Garuda saat ini tidak lepas salah satunya karena program naturalisasi pemain keturunan. Bersama PSSI dan pelatih, puluhan pemain berdarah Indonesia yang ada di Eropa berhasil dipulangkan untuk membela timnas Indonesia. Bukan sebatas mereka yang memiliki darah Indonesia, tapi juga yang memiliki kemampuan mumpuni. Perubahan komposisi skuad timnas Indonesia yang terus berubah karena kehadiran para pemain naturalisasi baru inilah yang membuat Bahrain ketakutan. Sebab, hal ini membuat anak asuh Patrick Kluivert tidak dapat diprediksi bagaimana kekuatannya. Hal itu diutarakan mantan pelatih timnas Bahrain U23, Samir Chamam. Dalam sebuah wawancara dengan FA TV, Samir menyebut pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semua akan berjalan keras. Namun, timnas Indonesia tidak dapat diprediksi. Ia menganggap Muharabi Dilmun, julukan timnas Bahrain, bisa mengatasinya. Di round ini semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapat performa terbaik dari semua tim yang ada, ucap Samir Chamam, mantan pelatih timnas Bahrain U23. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi, kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja karena ini merupakan permainan tim, sambungnya. Pertandingan Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar 25 Maret 2025. Jika timnas Indonesia menang atas Bahrain, skuad Garuda semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Punya potensi dipanggil Patrick Kluivert, ini respon Sadil Ramdhani. Sosok pemain sayap timnas Indonesia yang dulu diabaikan Shin Tae-yong, kini punya potensi dipanggil kembali di era Patrick Kluivert. Sosok tersebut adalah Sadil Ramdhani yang saat ini tengah memperkuat tim Sabah FA. Diketahui, Sadil Ramdhani terakhir kali memperkuat timnas Indonesia pada awal tahun lalu. Tepatnya yakni ketika timnas Indonesia menghadapi Libya pada 5 Januari 2024. Setelah itu, Sadil Ramdhani tak lagi mendapat kesempatan bermain dari Shin Tae-yong. Jika dilihat dari statistik musim ini, Sadil Ramdhani layak untuk dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia. Pasalnya, pada musim ini Sadil Ramdhani telah mencatatkan 12 pertandingan dengan torehan 4 gol. Bukan tidak mungkin Sadil Ramdhani kembali bermain untuk timnas Indonesia. Nama Sadil Ramdhani mencuat karena dikabarkan sedang dipantau untuk dapat panggilan lagi ke timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji yang mengabarkan bahwa Patrick Kluivert memantau semua pemain berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sekarang kami masih melihat siapa pemain yang akan dipanggil dan tidak dipanggil, kata Sumarji kepada awak media. Semua kami pantau termasuk Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani, sambung manajer timnas Indonesia tersebut. Sadil Ramdhani memang sempat jadi andalan di era Shin Tae-yong. Akan tetapi, sejak Piala Asia 2023 lalu, ia tak pernah dipanggil lagi. Nah, sebelum kabar Sadil berpotensi dipanggil Patrick Kluivert ke skuad Garuda, ia sempat menegaskan ingin kembali ke timnas Indonesia. Kalau diberikan kesempatan, saya sebagai pemain asal Indonesia, siapapun yang menjadi pemain timnas Indonesia tentunya saya bangga, ucap Sadil dikutip dari YouTube Harimau Malaya. Siapapun baik saya atau pemain lain. Sebab, bukan cuma saya yang ingin bermain untuk timnas Indonesia, tapi semua pemain tentu ingin memperkuat timnas, sambungnya. Menarik dinantikan apakah Sadil Ramdhani bakal mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert ke timnas Indonesia pada laga mendatang. Bagaimana menurut kalian?
Demi bawa Elkan Bagot pulang, 3 pemain ini bakal tergeser dari skuad Garuda. Setelah Piala Asia 2023, Elkan Bagot tak pernah lagi menghiasi skuad Timnas Indonesia. Adanya konflik dengan pelatih Timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong, disinyalir menjadi penyebab bek bertinggi badan 196 cm ini tak kunjung menghiasi skuad Garuda. Sekarang di bawah pelatih anyar Patrick Kluivert, Elkan Bagot berpeluang comeback ke Timnas Indonesia. Elkan Bagot juga menunjukkan dirinya layak menghiasi lini belakang Timnas Indonesia. Setelah pulih dari cedera, Elkan Bagot langsung muncul sebagai bek andalan klub Liga 3 Inggris, Blackpool FC. Dalam 4 pekan terakhir yang dijalani Blackpool FC, Elkan Bagot selalu bermain. Bahkan dalam 3 laga terakhir, bek 21 tahun ini selalu bermain full 90 menit. Pelatih Blackpool FC yang merupakan legenda Manchester United, Steve Bruce, pun angkat topi kepada bek berpaspor Indonesia tersebut. Jika nantinya Elkan Bagot comeback, ada sejumlah bek yang berpotensi terpental dari skuad Garuda. Siapa saja? 1. Justin Hubner. Justin Hubner memang rutin bermain bersama sang klub saat ini, Wolverhampton Wanderers U21. Namun, patut diingat Justin Hubner masih berkutat di level akademi. Hal berbeda dijalani Elkan Bagot yang berkompetisi di level profesional. Jadi secara pengalaman dan mentalitas, Elkan Bagot jauh lebih oke ketimbang Justin Hubner. 2. Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari merupakan bek muda yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Namun, ia sesekali dibawa pelatih Timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong, untuk gabung skuad senior. Sekarang kondisi sulit menerpa Muhammad Ferrari jika Elkan Bagot bergabung. Dilihat dari sisi manapun, Elkan Bagot lebih unggul ketimbang bek milik Persija Jakarta tersebut. 3. Wahyu Prasetyo. Kecil peluang Wahyu Prasetyo bersaing di lini belakang Timnas Indonesia jika Elkan Bagot kembali menghiasi skuad Garuda. Sebab, lini belakang Timnas Indonesia sudah dipenuhi bek-bek top. Selain ada Mes Hilgers, Jai Itzes dan Rizky Ridho, ada juga Kelvin Verdong dan Kevin Dix yang dapat diperankan sebagai bek tengah. Belakangan ini, pecinta sepak bola tanah air dibuat sumringah dengan kiprah pemain keturunan, Elkan Bagot, di kancah League One bersama Blackpool. Bagaimana tidak, pemain berusia 22 tahun itu langsung menjadi starter bagi klub berjuluk The Saciders itu setelah pulih dari cederanya. Tercatat di 3 laga terakhir Blackpool, Elkan Bagot selalu dipilih oleh pelatihnya, Steve Bruce, untuk mengawal pertahanan dan bermain selama 90 menit. Hasilnya pun amat memuaskan. Dari 3 pertandingan itu, Elkan Bagot mampu membawa Blackpool meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Berdasarkan FotMob, bahkan bek pinjaman dari Ipswich Town itu mendapat rating apik di 3 pertandingan itu, yakni rating 7,3 versus Exeter City, rating 8,1 versus Lincoln City, dan rating 7,5 versus Charlton Athletic. Penampilan apik Elkan Bagot ini membuat banyak publik tanah air percaya jika dirinya akan kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Kembalinya Elkan Bagot ke Timnas Indonesia nyatanya juga menuai pertanyaan dari publik. Pasalnya, stok bek skuad Garuda bisa dikatakan melimpah. Dari sekian banyak bek di kubu Timnas Indonesia, nama Jordi Amat diprediksi sebagai pemain yang akan tersisih dengan kehadiran Elkan Bagot. Andai Elkan Bagot benar-benar dipanggil kembali ke Timnas Indonesia, akankah Patrick Kluivert mengorbankan pemain lain? Bagaimana menurut kalian? PSSI terus upayakan naturalisasi Emil Audero, padahal Indonesia punya kiper muda yang berkarier di Eropa Tenggara. Di saat PSSI terus mengupayakan naturalisasi Emil Audero, ada pula penjaga gawang Indonesia yang berkarier di Eropa yakni Cyrus Margono. PSSI dikabarkan sedang menggenjit proses naturalisasi penjaga gawang Como 1907, Emil Audero. Hal ini dikatakan oleh pengamat sepak bola nasional, Bung Ropan melalui YouTube-nya. Di sisi lain, sebenarnya ada penjaga gawang asal Indonesia yang sedang berkarier di Eropa juga. Bung Ropan bahkan menyatakan kalau Emil Audero diusahakan bisa membela Timnas Indonesia di laga mendatang. Emil Audero paling terdepan untuk mengisi pos kiper yang akan dinaturalisasi, kata Bung Ropan. Dia sudah berbincang dengan Pak Erik, dan siap untuk memilih membela Timnas Indonesia. Jadi sekarang masih digeber, proses naturalisasinya, tambahnya. Sementara di satu sisi, ada kiper dari Indonesia yang berkarier di Eropa Tenggara yakni Cyrus Margono, yang bermain di Liga Kosovo bersama FK Dukagjini. Bahkan Cyrus Margono sudah memegang paspor Indonesia dengan proses memilih kewarganegaraan dengan usaha sendiri. Cyrus juga masih muda, kini berusia 23 tahun. Namun memang, Cyrus Margono belum dapat kesempatan untuk bisa dipanggil Timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, legenda Timnas Indonesia berposisi kiper Kurnia Meiga menyarankan agar Timnas Indonesia menggunakan jasa Cyrus Margono alih-alih menaturalisasi Emil Audero.
Kan kita juga punya kiper Cyrus Margono ya kalau tidak salah, kata Kurnia Mega dalam sebuah kesempatan di Senayan, Desember 2024 lalu. Menurut saya, untuk di posisi penjaga gawang, sudah lebih dari cukup. Dengan adanya Martin Paes, Hernando Ari, Riyandi, Nadeo, terus ada Cahya Supriyadi juga kiper muda kita, jadi sudah banyak. Karena di Indonesia kita tidak akan pernah kehabisan kiper, tambahnya. Cyrus baru memulai karirnya di Liga Kosovo saat bergabung FK Dukakjini pada Februari 2025. Selamat bergabung Cyrus Margono, tulis sambutan KF Dukakjini di Instagram kepada Cyrus Margono. KF Dukakjini merupakan tim kasta tertinggi di Liga Kosovo. Bagaimana menurut kalian? Egy Maulana Fikri tak terlalu pikirkan kans dipanggil ke Timnas Indonesia, ini katanya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert beserta asistennya sempat menyaksikan pertandingan Dewa United versus Persija Jakarta di Stadion Pakansari, Bogor, pada 8 Februari lalu. Kehadiran Patrick Kluivert ini untuk memantau potensi para pesepak bola Indonesia yang tampil di Liga 1. Seperti diketahui, Patrick Kluivert CS tengah mempersiapkan Timnas Indonesia jelang tampil pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang bergulir Maret mendatang. Gelandang serang Dewa United, Egy Maulana Fikri mengaku senang Patrick Kluivert turut menyaksikan pertandingan Dewa United versus Persija. Egy Maulana Fikri menjadi salah satu pemain yang digadang-gadang bakal mendapat panggilan ke Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Pada musim ini, Egy Maulana Fikri memiliki peran yang sangat vital. Ia berhasil mencatatkan 10 gol dan 3 assist dalam 22 pertandingan Dewa United di Liga 1 2024 i 2025. Pemain 24 tahun itu juga membuat Dewa United kini bersaing memperebutkan gelar juara Liga 1 bersama Persib Bandung, Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta. Peluang Egy dipanggil ke Timnas Indonesia di era kepelatihan baru pun lebih besar, sebab penampilannya sempat disaksikan oleh Patrick Kluivert. Egy pun menjawab soal kans dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia setelah tampil gemilang bersama Dewa United musim ini. Jujur saya tidak berpikir apa-apa karena ya yang pasti senang ada pelatih Timnas datang untuk menonton pertandingan Liga Indonesia, apalagi nonton Dewa, ujar Egy kepada awak media. Egy mengatakan saat pertandingan kontra Persija berlangsung, dirinya tak terlalu memikirkan kehadiran Patrick Kluivert. Pesepak bola kelahiran Medan itu hanya berpikir tampil baik dan membawa Dewa United menang. Apabila Patrick Kluivert nantinya memanggil dirinya ke Timnas Indonesia, hal itu pastinya akan sangat disyukuri. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin fokus tampil membela Dewa United yang juga tengah bersaing di papan atas Liga 1 2024 i 2025. Tentu senang pelatih Timnas datang dan menonton laga Dewa United, ujar Egy. Menurut saya lebih fokus untuk bagaimana permainan saya, bagaimana menjalani instruksi pelatih dan bagaimana kerja sama dengan tim, lanjut ex-pemain Lechia Gdańsk tersebut. Saya tidak memikirkan hal ke sana, dipanggil Timnas, tapi kalau itu rezeki saya, alhamdulillah, katanya. Dan yang pasti saya sekarang ingin memberikan yang terbaik untuk Dewa United dan melakukan sebisanya untuk bantu teman-teman saya, pungkasnya. Sementara itu, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Selang 5 hari, skuad Garuda akan menjadi tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Kabarnya untuk laga ini, Patrick Kluivert akan memanggil 27 pemain. Namun, belum diketahui siapa-siapa saja yang akan dipanggil untuk mengikuti TC jelang kontra Australia dan Bahrain tersebut. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga grup C dengan 6 poin. Jumlah yang sama dengan Cina di dasar klasemen sementara. Bagaimana menurut kalian? Omongan jujur Rizky Ridho soal potensi dicoret Patrick Kluivert dari Timnas Indonesia. Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho bicara jujur soal peluangnya dicoret Patrick Kluivert dari skuad Timnas Indonesia. Rizky Ridho saat ini tengah menjadi sorotan usai penampilan kurang impresifnya dalam beberapa laga terakhir bersama Persija. Hasil imbang melawan Persib membuat Persija tidak pernah menang dalam 4 pertandingan terakhirnya di Liga 1. Selain itu, lini belakang Persija yang digalang Rizky Ridho pun kebobolan 9 gol hanya dari 4 pertandingan. Rizky Ridho bahkan melakukan blunder di laga sebelumnya saat menghadapi Dewa United. Dia menjadi penyebab Dewa United mendapat hadiah penalti yang dikonversikan menjadi gol oleh Alex Martins. Menariknya, Patrick Kluivert pun menyaksikan pertandingan tersebut hingga memunculkan anggapan Rizky Ridho bakal dicoret. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini akhirnya angkat suara soal namanya yang berpeluang tak dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Untuk Coach Patrick yang menonton laga, itu semua pemain berharap dipanggil, dan saya juga berharap dipanggil, tetapi semua keputusan ada di Patrick, ujar Ridho dalam sesi konferensi pers usai laga kontra Persib. Dia pun menyadari bahwa performanya ketika disaksikan langsung oleh Patrick Kluivert memang tidak terlalu baik.
Akan tetapi, dia menyerahkan semua keputusan kepada Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Ketika saya tidak perform saat dia menonton, ya saya serahkan semuanya keputusan ke Patrick. Saya percaya saja sama dia, kata Rizky Ridho. Bagaimana menurut kalian? Legenda Manchester United kelimpungan timnya akan ditinggal Elkan Bagot. Legenda Manchester United, Steve Bruce kelimpungan ketika tahu timnya, Blackpool FC, akan ditinggalkan pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot. Elkan Bagot yang berstatus pinjaman dari Ipswich Town, mulai menunjukkan taringnya bersama Blackpool. Kembali tampil di kasta ketiga Liga Inggris, League One, Elkan Bagot menghabiskan paruh pertama musim 2024-2025 dengan cedera jangka panjang yang dideritanya. Kembali setelah pulih, Elkan Bagot pun langsung menarik perhatian Steve Bruce yang mana menjadi andalan dalam timnya. Menepi sampai 5 bulan, Elkan Bagot tampil sebagai pemain cadangan pada 18 Januari 2025 lalu. Elkan Bagot pun menjadi andalan dengan tampil sebagai starting 11 ketika Blackpool menang dari Exeter City dengan skor 3-1. Setelah itu, dia pun menjadi tak tergantikan karena selalu mendapatkan hasil positif dengan 2 kali imbang dan 2 kali kemenangan. Hanya dipinjam 1 musim, Elkan Bagot pun akan kembali ke klub induknya, Ipswich Town pada akhir musim ini. Elkan Bagot bukan jadi satu-satunya yang akan meninggalkan Steve Bruce bersama Blackpool FC. Dilansir dari laman Blackpool Gazette, Blackpool kehilangan pemain di semua posisi dari mulai kiper, bek, gelandang, dan striker. Dari mulai kiper, hampir setiap posisi dalam skuad, kontrak pemain akan segera habis, tulis laporan Blackpool Gazette. Termasuk para pemain pinjaman, Elkan Bagot di dalamnya yang akan kembali ke klub induknya. Kecuali jika Steve Bruce mengambil keputusan untuk membeli pemain pinjaman tersebut. Steve Bruce dalam sejumlah kesempatan mengakui bahwa dia lebih bersabar di bursa transfer musim dingin agar dapat mengambil langkah tindakan yang tepat pada bursa transfer musim panas, tulis laporan Blackpool Gazette. Saat ini Blackpool FC berada di posisi 13 klasemen sementara League One dengan 38 poin. Steve Bruce pun masih bisa membawa timnya ke babak playoff promosi. Namun di saat yang sama, klub induk Elkan Bagot, Ipswich Town belum bisa bersaing dengan kesulitan untuk bersaing di kasta tertinggi Liga Inggris, Liga Premier. Mendapatkan promosi back-to-back, Ipswich Town kesulitan bersaing dan diambang degradasi dengan berada di posisi 19 klasemen dengan raihan 16 poin. Bagaimana menurut kalian? Marcelino curhat perihnya berjuang di Oxford United, punya satu pesan ini. Marcelino Ferdinand saat ini masih mencari menit bermain di tim utama Oxford United. Marcelino jadi salah satu pemain timnas Indonesia yang melanjutkan karir ke luar negeri, abroad. Perjalanan pemain yang berposisi sebagai gelandang ini tidak mudah terutama dalam mendapatkan kesempatan di tim utama. Perlahan, dia terus mencoba membuktikan diri dan pada laga terakhir sukses memberikan 2 gol saat dipercaya bermain di tim akademi. Marcelino Ferdinand menjelaskan bahwa proses yang ada bersama Oxford akan coba dinikmati dengan baik. Sejauh ini dia sudah mencatatkan 1 penampilan di ajang FA Cup saat pertandingan melawan Exeter City yang harus ditutup dengan kekalahan 3-1. Menurutnya, ini sudah jadi sinyal positif dan menjadi modal baik untuk melangkah lebih jauh. Dia juga terus mendapatkan dukungan dari keluarga karena proses yang ada saat ini tidak mudah. Saya telah bekerja keras setiap hari dalam latihan, dan saya merasa sangat bersyukur dan diberkati untuk mendapatkan menit pertama saya. Sedikit sulit bagi saya, kurangnya waktu bermain, tetapi keluarga saya terus memotivasi saya. Saya juga telah berbicara dengan semua pemain di sini dan mereka benar-benar menyambut saya. Mereka sangat baik. Mereka juga selalu memotivasi saya, terutama karena saya masih muda dan saya masih terus belajar dari hari ke hari, kata Marcelino Ferdinand dilansir dari laman FIFA. Pemain berusia 20 tahun ini melanjutkan bahwa berkarir di Eropa memiliki tantangan tersendiri. Dia harus membuktikan diri di latihan untuk dapat perhatian dari pelatih. Apalagi, Liga Inggris terkenal keras dan memiliki banyak pemain potensial yang ingin unjuk gigi. Dia juga banyak belajar sejak pertama kali bergabung ke tim yang berjuluk The Yellows tersebut. Saya telah belajar banyak. Anda harus bekerja keras setiap hari untuk membangun diri dan tubuh Anda. Di Eropa, para pemain seperti binatang buas secara fisik, terutama di liga-liga seperti Championship. Saya juga telah benar-benar meningkatkan permainan taktis saya dan kerja keras saya dalam menguasai bola, lanjutnya. Marcelino juga memiliki pesan untuk mereka yang akan berkarir di luar negeri. Menurutnya, mereka harus bisa menunjukkan performa yang stabil di Liga Indonesia sebelum mencari tantangan baru. Selain itu, mereka harus bisa beradaptasi dengan cepat dan bisa menyesuaikan dengan budaya yang berbeda. Jika saya bisa memberikan satu nasihat untuk para pemain muda di Indonesia, itu adalah Anda harus membuktikan diri Anda di Liga Indonesia terlebih dahulu. Kemudian, jika Anda ingin membuat langkah besar ke Eropa atau liga lain di Asia, Anda harus siap. Anda mungkin sendirian di luar negeri,
Anda mungkin stres, jadi Anda harus siap dengan segala sesuatunya. Anda harus mempersiapkan diri untuk menjadi lebih baik, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Lestarindo tak jamin kualitas rumput GBK sempurna saat Timnas Indonesia lawan Bahrain, ini alasannya. Rumput lapangan Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, diprediksi belum tumbuh sempurna saat laga Timnas Indonesia melawan Bahrain. Kabar soal rumput ini disampaikan langsung oleh PT Harapan Jaya Lestarindo yang mendapat amanat untuk merawat dan memperbaiki rumput lapangan Stadion GBK. Lestarindo nyatanya tidak bisa menjamin rumput Stadion GBK bisa dalam kondisi sempurna untuk Maret mendatang. Mereka menyebut waktu perbaikan terlalu singkat. Sehingga waktu yang mepet ini kami belum bisa berbuat banyak, tulis Lestarindo menjawab komentar netizen di Instagram. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain dalam laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret mendatang. Untuk menunjang laga ini memang pihak PPK GBK terus melakukan perawatan rumput lapangan Stadion GBK. Bahkan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meninjau langsung proses perbaikan rumput Stadion GBK beberapa hari lalu. Pihak Lestarindo menilai kualitas rumput Stadion GBK baru akan maksimal saat menjamu Cina pada Juni mendatang. Insya Allah saat lawan Cina sudah jauh lebih baik, jawab Lestarindo kepada netizen. Ada jenis rumput lain yang efeknya akan ada spot-spot jenis rumput lain yang berbeda warna dan tekstur. Dan ini insya Allah kami atasi setelah pertandingan lawan Bahrain. Bagaimana menurut kalian?